اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام والطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بكية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول تمام كل السور ونيل خير كل المأمول مبرئا للغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: فأما الدهاء والمكر فهو مذموم لأن صاحبه صرف فضل عقله إلى الشر walau sarrafahu ilal khairi lakana mahmudan. Wa ammad daha'u, adapun kecerdikan, dahak itu cerdik ya, wal makru, dan bermakar, berupaya jahat, bahwa madmumun, maka yang demikian itu celak, madmumun tercela ya cerdik dan ada bermakar berupaya untuk jahat, fahuwa madmumun, maka yang demikian itu adalah tercela, madmum. Kenapa? Li'anna sahibahu, karena sesungguhnya pemiliknya, pelakunya, sarrafa, mengerahkan, fadla aklihi, kelebihan akalnya, ila syarri, kepada kejahatan, keburukan,
cerdik dan makar itu tercela. Kenapa? Li'anna sahibahu, karena sesungguhnya pelakunya, pemiliknya, sorropa, ya sorropa itu mengerahkan semuanya, mendaya gunakan fadla aklihi, kelebihan akalnya, ila syarri, kepada keburukan. Itu orang cerdik sebenarnya kalau dia mendaya gunakan akal untuk kebaikan, mahmud. Ini kebanyakan, makanya ada istilah diakal-akalin. Orang-orang yang suka ngakal-ngakalin itu orang pinter tuh. Makanya money laundry itu kerjaan orang pinter. Money laundry, uang direndam laku. Laundry apa? Ya, direndam ya, dicuci. Duit dicuci laku. Kan heran. Orang pinter tuh money laundry. Duit direndam, pakai rinso, pakai sabun, laku nggak? Sobek, ancur-ancuran, tapi laku. Makanya nih, orangnya ammaddahau, adapun kecerdikan, wal makru, dan bermakar-makar tuh upaya jahat. Fahuwa madmumun, maka yang demikian itu madmumun adalah tercela. Kenapa tercela? Li'anna sahibahu, karena sungguhnya pemiliknya, pelakunya, sorropa, mendaya gunakan fadla aklihi, kelebihan akalnya, ila syarri, kepada keburukan. Padahal kalau cerdik untuk yang baik benar. Nah, walau sarrafahu, maka jikalau ia ada mendaya gunakannya, ilal khairi, kepada kebaikan, lakana khairan, niscaya yang demikian baik. Andai kata digunakan untuk kebaikan, baik. Cerdik dan ada makar berupaya kalau digunakan untuk yang baik tuh, walau sarrafahu, jikalau ia mendaya gunakannya, ilal khairi, kepada kebaikan, lakana mahmudan, niscaya yang demikian itu terpuji. Jadi cerdik kita itu dipakai untuk yang baik-baik itu terpuji. Kalau cerdik dipakai untuk yang tidak baik itu madmum. Makanya orang-orang yang melakukan kejahatan itu orang-orang pinter, orang pinter dia. Orang-orang pinter ya, judi online 303, peredaran sabu-sabu itu pinter, pangkatnya tinggi, bintang berapa? Bintang 2. Itu kan bintang lagi pada jatuh nih, mudah-mudahan mataharinya sekalian jatuh juga, amin. Takbir. Kan bintangnya pada berjatuhan tuh, bintang 1, bintang 2, bintang 3, sekaliannya mataharinya jatuh sekalian, amin ya rabbal alamin. Itu orang-orang pinter, bukan orang bodoh. Pangkat tinggi itu orang-orang pinter. Makanya andai kata kepinterannya, kecerdikannya digunakan untuk yang baik, lakana mahmudan. Jadi ammaddahau, adapun kecerdikan, wal makru, dan makar, fahuwa madmumun, maka yang demikian itu madmum, tercela. Li'anna sahibahu, karena sesungguhnya sahibnya, pemiliknya, sarrafa, ya mendaya gunakan fadla aklihi, kelebihan akalnya, ila syarri, kepada keburukan, dipakai untuk buruk. Makanya kalau orang pinter nganggur tuh bahaya. Orang cerdas nganggur bahaya, nanti berbuat jahat ya. Kalau orang bodoh nganggur lebih berbahaya lagi, nanti nyolong burung orang. Orang pinter nganggur bahaya, orang bodoh nganggur lebih bahaya lagi. Ya, bab ada burung diambil. Kalau yang pinter nganggur bahaya, nanti nyolongnya triliunan, dan makanya nggak boleh. Nanti daya gunakan kelebihan akal kita ilal khairi. Nah, walau sarrafahu, jikalau ia mendaya gunakannya, ilal khairi, kepada kebaikan, lakana mahmudan, niscaya bahwasanya yang diberikan itu mahmud dan terpuji. Wa qad dzakaral Mughirah bin Syu'bah Umar bin al-Khattab faqala kana wallahi afdala min ayyakhda'a wa aqala min ayyukhda'a. Wa qala Umaru lasta bil khabbi wa la yakhda'unil khabbu. Wa qad dzakaral Mughiratu, dan sungguh pernah menyebutkan Mughirah ibnu Syu'bah kepada Umar ibnul Khattab, faqala, maka berkata ia Mughirah bin Syu'bah, kana, bahwasanya ia, wallahi demi afdal, lebih utama, min ayyakhda'a, lebih utama daripada ia menipu, wa aqala, dan lebih berakal waras, min ayyukhda'a, daripada ia ditipu. Lebih utama dia menipu dan lebih berakal waras daripada ditipu. Nggak mungkin bisa ditipu karena akal dia paling berakal. Wa qala Umaru, maka berkatalah Umar, lasta bil khabbi,
Lastu bil khabbi, tiadalah aku ini bil khabbi penipu, wala yakhda'unil khabbu, dan tidak akan bisa menipu diriku oleh seorang yang menipu. Khabbu itu khadi ya. Lastu bil khabbi, tidak, bukanlah aku bil khabbi ay bil khadi, wala yakhda'unil khabbu, dan tidak akan bisa menipuku oleh sebuah tipuan khabbunya. Lastu bil khabbi wala yakhda'unil khabbu, dan tidak akan menipu akan diriku al khabbu oleh sebuah tipuan. Kalau orang pinter nggak kadal dikadalin kan ya, kadal dikadalin. Biasanya yang dikadalin orang bodoh kan, makanya ada cicak buaya kan gitu, cicak buaya, saya cicak buaya. Ya, kadal dikadalin, ya kadal kan tukang ngadalin, kalau kadal dikadalin nggak bisa. Maka lastu bil khabbi wala yakhda'unil khabbu. Lastu bil khabbi, aku bukanlah bil khabbi penipu, wala yakhda'unil khabbu, dan tiada menipu diriku al khabbu orang yang bisa menipu. Ada nggak copet kecopetan? Ada nggak copet kecopetan? Goblok copetnya, oh copet kecopetan. Maka di sinilah dasar dalil kata ulama, boleh kita tuh belajar. Kata Umar, alim tu syarra la lisyarri bakin litawakkihi. Alim tu ini menjadi dalil kata ulama, ucapan Umar, alim tu syarra tapi la lisyarri lakin litawakkihi. Aku tahu keburukan, jadi dasar boleh belajar ilmu pelet, ilmu nyopet tuh alim tu syarra, tapi lakin la syari, lakin la lisyari, akan tetapi bukan untuk kejahatan, walakin litawakkihi, akan tetapi untuk menjaga diri agar jangan kecopetan. Jadi silakan belajar nyopet, asal jangan buat nyopet. Jadi kita sih nggak usah belajar, nanti kepepet nggak punya itu, gue punya ilmunya gue nyopet lah gitu. Jadi dasar kata ulama, boleh orang mempelajari sesuatu yang baik, tapi untuk jaga diri. Alim tu syarra la lisyarri lakin litawakkihi. Aku tahu sesuatu yang buruk kata Umar, tapi la lisyarri, akan tetapi tidak untuk kejahatan. Walakin litawakkihi, akan tetapi untuk menjaga diri dari kejahatan. Jadi silakan belajar ilmu pelet ya, supaya tidak kecoh. Bang model kayak gini belajar ilmu pelet sering banyak bokeknya tuh dipakai buat nyopet. Bahkan bang nggak ada duit nih, gue punya ilmu nyopet. Nah boleh litawakkihi, agar bisa menjaga diri dari kecopetan. Belajar sihir silakan, alim tu syarra tapi lakin la syir. Ini pesulap merah lagi alim tu syarra tapi la lisyarri lakin litawakkihi. Aku tahu sesuatu yang buruk kata Umar, tapi bukan untuk keburukan, lakin litawakkihi, akan tetapi untuk menjaga dari keburukan, supaya jangan copetan, jangan sampai kena pelet. Ini kepepet lama nggak dapat bini, oh melet aja udah. Jangan. Jadi dasarnya alim tu syarra tapi lakin la syir la lisyari walakin litawakkihi. Wakhtalafan nasu fi man sarrafa fadla aqlihi ila syarri kaziyadin wa asbahihi minad duhati, hal yusammad dahiyatu minhum aqilan amla, faqala ba'duhum usammihi aqilan liwujudil aqli fihi, wa qala akharuna la usammihi aqilan hatta yakuna khairan dinan li'annal khaira wad dina min mujibatil aqli. Wakhtalafan nasu, dan ada berselisih pendapat annas para ulama, fiman pada siapa orang yang sarrafa mendayagunakan fadla aqlihi kelebihan akalnya ila syarri untuk keburukan. Jadi khilafiyah ulama tuh pada orang yang mendayagunakan kelebihan akalnya ila syari kepada kejahatan, khilafiyah. Kaziyadin seperti Ziyad, wa asbahi, dan orang-orang yang serupanya, minad duhati daripada duhat, orang-orang yang banyak akal. Duhat tuh yang banyak akal, cerdik lah. Duhat tuh kasirul akli, yang banyak akalnya, cerdik. Hal yusammad dahiyatu, apakah dinamakan ad-dahiyah kelebihan akal itu minhum dari mereka aqilan orang yang berakal amla atau tidak?
apakah dahiyah, dahiyah itu yang kelebihan akal, hal yusammad dahiyatu, apakah dinamakan ad-dahiyah orang yang kelebihan akal itu minum dari mereka akilan orang yang berakal waras amla atau tidak. Orang yang berkelebihan akal itu apakah disebut orang yang berakal waras amla atau tidak? Faqala ba'duhum, maka berkatalah sebagian mereka, usammihi, aku namakan dia akilan orang yang berakal waras meskipun akalnya dipakai untuk kejahatan. Usammihi akilan, aku namakan dia akilan orang yang berakal waras. Kenapa? Liwujudil akli fi, karena adanya akal fihi pada dirinya. Maka selama masih ada akal pada dirinya disebut akil. Kalau udah hilang akal orang gila namanya, orang gila. Makanya ada syarat muka itu akil akil balik, akil berakal waras, artinya mampu memahami syariat dengan benar. Saya ada analisa hakikatnya kenapa ada syarat akil. Orang itu pasti akan menerima syariat dengan penuh kesadaran diri, karena Allah anugerahkan akal. Jadi berakal waras. Jadi segala syariat-syariat itu hukumannya ternyata di barat diterima juga. Kenapa hukuman cambuk bagi peminum khamr di sini? Ternyata ketemu penelitian di Rusia, orang yang suka mabok itu dicambuk di sini nih, di punggungnya. Karena dia ada saraf-saraf yang bisa meredam keinginan dia untuk mabok. Maka dipukul, dicambuk nih. Ya 80 atau 40 kali cambukan di sini nih pukulnya. Di punggung, karena di sini ada saraf-saraf kata dokter-dokter di Rusia yang mampu merendam keinginan orang untuk mabok. Maka supaya dia tidak mabok dicambuk di punggungnya. Itu ternyata akil itu, syarat akil berakal waras itu sangat luar biasa. Orang pasti akan menerima syariat yang Allah syariatkan dengan dasar akalnya. Jadi kenapa potong tangan, kenapa rajam, kenapa cambuk, itu pasti akan diterima oleh akal waras. Termasuk saya sampaikan pada ibu-ibu. Ibu-ibu harus akal berakal waras juga, artinya akan menerima dengan penuh kesadaran hukum syariat itu benar-benar maslahat bagi manusia. Maka nanti poligami pun itu sebetulnya pasti akan diterima dengan akal waras. Poligami pasti akan diterima dengan akal waras. Cuma kan mohon maaf nih, dalam kitab Tuhfatul Mardiyah alal aqil ayyatazawwajal aqilata, kata ulama. Alal aqil, atas laki-laki yang berakal waras, ayyatazawwajal aqilata, hendaklah ia mengawini perempuan yang berakal waras. Jadi orang waras kawin dengan orang waras. Min alamatil aqilah, tanda perempuan itu berakal waras, dia akan menerima kalau suaminya kawin lagi. Nah udah nepok-nepok yang samping. Iya, mohon maaf pun ya, bahasa agama nih. Bahkan mohon maaf, istrinya bahkan akan mencarikan jodoh untuk suaminya. Ini ternyata terjadi. Saya punya kawan, subhanallah, Allah buktikan, Ustadz ya, ini istrinya ngomong, suami saya berumah tangga lagi, Ustadz kalau mau gilir ke Kerawang tuh saya siapin, bang, mana kain yang mau dipakai, mana celana dalam yang mau dipakai, mau kokos kutang, mana celana, disiapin tuh. Kalau sudah kira-kira Jumat sore tuh disiapin rapi itu, Ustadz kalau bini saya, ini bang vitaminnya, bahkan dibikinin sop kambing tuh, sop kambing, sate kambing, minyak samin, udah jejelin semuanya, kuku bima. Berangkat tuh perempuan yang berakal waras. Jadi akan menerima segala beban syariat yang Allah bebankan pada kita dengan dasar akal. Subhanallah, ya Allah, kata ulama, alal aqil ayyatazawwajal aqilah, hendaklah laki-laki yang berakal waras ia mengawini perempuan yang berakal waras. Mana perempuan yang berakal waras? Perempuan yang rela kalau suaminya ada berumah tangga lagi, punya dapur lain, punya dapur lain tuh, dia dengan akalnya, oh subah, iya bener nih, betul, diterima dengan akal waras tuh. Kira-kira bini kita bukan nggak waras, belum waras. Betul, bini saya belum waras. Kalau dia waras, bang silakan lah bang, mau pilih yang mana, kalau perlu saya nyariin bang, gitu. Kalau kita bukan tidak waras, tapi belum. Satu saat saya di zaman akan datang masanya nanti istri antum nanti akan berakal waras. Ini mohon maaf nih, istrinya sodik, ya Allah, ini di majlis dulu saya ngomong begini. Besok bang itu nggak usah ngajar di sini tuh, Ustadz katanya kacau itu ngajarin. Saya pernah ceramah ini di depan ibu-ibu di Cimanggis Ciputan, saya lagi ceramah, pulang dia 3-4 orang pulang. Saya dengar kacau ceramahnya, nyuruh laki kita kawin, dia pulang tuh, pulang 8 orang, ibu sini.
Ah nggak mau Ustaz, ngomongnya kacok, ngomong poligami. Sini Bu, jangan pulang, ngapain? Mau ada pembagian sembako dibalik lagi. Udah jalan pulang ada pembagian sembako dibalik lagi, Bu balik lagi ada sembako, udah dengerin aja lah. Nah, ini alal akil ayyatazawwajal akil. Temukan dulu dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, ulama menuturkan. Maka sebetulnya untuk menutup angka prostitusi itulah solusinya poligami. Maka dulu almarhum Kiai Haji Idris Kaisan Cilandak tuh pernah bicara juga, Ustaz, itu syariat ta'adduduz zaujah, berbilang istri itu sebenarnya salah satu hikmahnya menutup angka prostitusi. Maka laki-laki yang punya kelebihan harta nikah itu perempuan-perempuan. Saya tidak sebut kabupatennya ya, yang angka perceraian dan perkawinan tinggi saya sebut ya di Jawa Barat. Karena saya dulu fakultas saya ada penelitian, ternyata paling tinggi angka perceraian dan perkawinan pada kabupaten itu tinggi. Masih muda-muda, kawin muda, terus cerai. Ya datang ke Jakarta, ini punya modal cakep, imannya tipis, datang ke Jakarta kalau kurang-kurang imannya sudah prostitusi. Makanya model kayak gini ini sebetulnya bagi laki-laki yang punya kelebihan harta nikahi supaya menutup angka prostitusi. Mereka begitu kan urusan apa? Urusan perut ya, nggak mungkin jadi kaya itu orang. Setinggi apapun bayar nggak mungkin jadi kaya, nggak ada berkahnya. Maka menutup angka prostitusi dengan jalan menikahi perempuan-perempuan kayak gitu tuh. Yang datang dari kabupaten tertentu datang ke Jakarta, modalnya cakep, badannya bagus, imannya tipis, udah sampai di Jakarta. Ya kan bahaya. Maka ditutup dengan ta'adduduz zaujah. Yang kedua, istri-istri kan ada masa haidnya, masa haidnya ya, tanggal merahnya. Loh kalau hajat biologis sudah mendesak kan repot. Nah maka bisa datang ke yang lagi tidak haid. Ya ini lagi haid, nanti datang kepada yang tidak haid. Ini yang manggut-manggutnya setuju amat omongan saya nih katanya. Getok kecentong nasi opini lontar. Ini bukan nganjurin, ini bicara soal syariat hakikah, syariat hikmatut tasyri'nya. Udah di sini head pindah ke sini. Sini head juga ya pindah ke sini. Ini head juga pindah ke sini. Makanya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kalau ditanya bininya berapa? Satu di Cinere, satu di Pondok Pinang, satu di Depok, satu di Sawangan. Ngomongnya satu di mana-mana tapi istrinya berapa? Satu di Cinere, satu di Sawangan, satu di Parung, satu di Cogrek. Tahu Cogrek? Ya satu tapi di mana-mana. Ini hikmatut tasyri' namanya. Jadi pasti di syarat akil. Maka disebut sini ya liwujudil akli fihi, karena adanya akal fihi pada dirinya. Jadi hal yusammad dahiyatu, apakah dinamakan dahiyah? Ya dahiyah itu yang kelebihan akal, cerdik, minhum dari mereka itu, akilan orang yang berakal waras, amla atau tidak. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka para ulama, usammihi, aku namakan dia akilan orang yang berakal waras. Liwujudil akli, karena sebab adanya akal. Selama masih ada akal, akil namanya. Wa qala akharuna, dan berkata yang lainnya, la usammihi aklan, aku tidak namakan dia akilan orang yang berakal, hatta yakuna khairan dinan, sampai ia menjadi baik secara agama. Hatta yakuna khairan dinan, sampai ia menjadi baik dinan secara agama. Aku tidak akan mengatakan dia orang berakal waras sampai dia menjadi baik, khairan dinan, secara baik secara agama. Li'annal khaira wad dina min mujibatil akli, karena sesungguhnya kebaikan dan agama itu min mujibati, daripada keharusan akal. Jadi keharusan akal itu baik secara agama. Li'annal khaira wad dina, karena sesungguhnya kebaikan dan agama itu min mujibatil akli, sebagian daripada keharusan akal. Jadi orang di bulan disebut akil itu orang yang baik secara agama. Ya li'annal khaira wad dina, karena sesungguhnya kebaikan dan agama itu min mujibatil akli, sebagian daripada keharusan akal. Fa'ammas syiriru, maka adapun orang yang syirir yang jahat,
fala usammihi aqilan, maka aku tidak namakan syirrir itu, syirrir itu orang jahat ya, syirrir. Fa ammas syirriru, dan adapun syirrir orang yang jahat nakal, fala usammihi aqilan, maka aku tidak namakan dia aqilan, orang yang berakal. Wa innama usammihi, dan hanya saja usammihi aku namakan dia sahiba rawiyatin wa fikrin, pemilik rawiyah, pemilik pemikiran, wa fikrin, dan pemilik pikir. Dia hanya pemilik pemikiran, bukan orang yang waras. Sahiba rawiyatin, wa innama usammihi sahiba rawiyatin wa fikrin, dan hanya saja aku namakan dia sahiba rawiyatin, pemilik pemikiran, wa fikrin, dan pemilik pikiran. Tidak orang yang berakal, cuma pemilik pemikiran saja dan pemilik pikir. Wa qad qila al-aqilu man aqala anillahi amrahu wa nahyahu. Wakila, dan ada dikatakan ulama, al-aqil, orang yang berakal waras itu, man aqala, siapa orang yang memahami, anillahi, dari Allah, amrohu, perintahnya, wa nahyahu, dan larangan. Itu akil, itu orang yang memahami dari Allah perintah dan larangan, itu orang akil. Maka syarat mukallaf itu akil balik, akil. Sebab disebutnya al-aqil, orang yang berakal itu kata Allah, man aqala, orang yang memahami, anillahi, dari Allah, amrohu, perintahnya, wa nahyahu, dan larangan. Itu akil balik nih, dia memahami perintah dan larangan Allah. Kenapa nggak boleh zina, kamar khamar, itu orang berakal, dia memahami dari Allah perintahnya Allah dan larangannya, al-aqil. Ya, al-aqil man aqala anillahi amrahu wa nahyahu. Hatta qala ashabus Syafi'i radhiyallahu an, sehingga berkata ashabus Syafi'i, pengikut-pengikut Imam Syafi'i radhiyallahu, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya, fi man awsa bisulusi malihi la aqalun nas. Fiman, pada siapa orang yang berwasiat bisulusi malihi, dengan sepertiga hartanya, la aqalunna, sungguh ia orang yang paling berakal waras. Jadi kalau orang berwasiat sepertiga dari harta kita tuh orang yang paling waras. Maka hatta qala ashabus Syafi'i, sehingga berkata ashabus Syafi'i, pengikut-pengikut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya, fiman, pada orang yang auso, berwasiat bisulusi malihi, dengan sepertiga hartanya, la aqalunna, sungguh ia manusia yang paling berakal waras. Sekali kalau ada wasiat sepertiga harta itu orang yang berakal waras bentuk, la aqalunnas. Innahu yakunu masrufan fiz zihadi, sungguhnya yang dibentuk masrufan, ada didaya gunakan, fiz zuhadi, pada orang-orang yang zuhud. Sepertiga harta kita wasiatkan untuk sepertiga, nggak boleh 2/3, nggak boleh, kata Nabi as-sulusu kasir. Jadi wasiat itu nggak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau 2/3 nanti kesian ahli waris, karena sebelum bagi waris kan harusnya mim wasiatin tusuna biha auden. Jadi sebelum bagi faraid waris itu pertama cek wasiatnya dulu, ada nggak wasiat almarhum. Ternyata bongkar-bongkar lemari, ada surat di bawah baju, ada wasiat almarhum, sepertiga harta saya agar disedekahkan untuk Baitus Said umpamanya. Nah, itu keluarin sepertiga wasiat. Yang kedua cek utang, mimba diwasiatin tusuna biha audain, utang, cek utangnya. Ternyata punya utang di material 750 juta. Ada utang di material tuh, potong tuh wasiat sepertiga, potong lagi utangnya, baru sisanya faraid, bagi-bagi warisan. Ini kalau bagi-bagi warisan lu, saya mau bertanggung jawab utangnya, padahal harus dibayar oleh ahli dari mana bayarnya? Dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi orang yang paling berakal waras tuh menurut Imam Syafi'i kan la aqalun nas, orang yang berwasiat dengan sepertiga hartanya, la aqalun, sungguh ia manusia yang paling berakal waras. Tapi nggak boleh lagi lebih sepertiga ya katanya wasulusu kasir, dan sepertiga udah banyak. Kalau 2/3 nanti kasihan ahli waris, tinggal sisa sepertiga, itu pun belum tentu belum langsung jadi warisan, harus dipotong, ada wasiatnya enggak, ada utangnya enggak, sisanya dikit bener.
Jadi makanya wasiat itu sepertiga, dan itu udah banyak. Kalau wasiat 2/3 nanti ahli waris kebagian apa? Nggak kebagian apa-apa. Maka pengikut Imam Syafi'i katakan nih, fiman ausa, pada orang yang berwasiat bisulusi malihi, dengan sepertiga hartanya, la aqalunna, sungguh ia manusia yang paling berakal waras. Innahu, sesungguhnya yang dimana yakunu, ada terjadi, masrufan, didaya gunakan, fiz zuhadi, dalam kezuhudan. Li'annahum inqadhu lil aqli, karena sungguhnya mereka tunduk bagi akal. Walam yaghtarru bil amali, dan mereka tidak terperdaya bil amali, dengan keinginan. Li'annahum inqadhu lil aqli, karena sungguhnya mereka tunduk bagi akal. Walam yaghtarru, dan mereka tidak magrur, tidak terperdaya bil amali, dengan keinginan. Makanya kalau ada wasiatnya, ini orang paling berakal waras, karena didaya gunakan untuk kezuhudan. Nah, maka disebut ini li'annahum inqadul, karena mereka sungguhnya tunduk bagi akal. Walam yaghtarru bil amali, dan tidak terperdaya dengan amal keinginan. Wa rawa Luqmanu Abi Amirin an Abid Dardai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Uwaimaru izdad aqlan tazdad min rabbika kurban. Qultu bi abi anta wa ummi wa man li bil aqli, qala ijtanib maharimallah wa addi faraidallahi takun aqilan summa tanaffal bi salihatil a'mali tazdad fid dunya aqlan wa tazdad min rabbika kurban. Warawa Luqman ibnu Abi Amir, dan telah meriwayatkan hadis Luqman ibnu Abi Amir an Abid Dardai, dari Abid Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, ya Uwaimar, hai Uwaimar, ditasgir mana Amir jadi Uwaimar, hai Uwaimar, kan izdad, tambahlah olehmu akal, izdad aklan, tambahkan olehmu akal, tazdad min rabbika kurban, niscaya bertambah engkau dari Tuhanmu kedekatan. Jadi tambah akal, nanti akan bertambah dekat dengan Tuhan. Makanya ada syarat akil balik, kita tambahin terus, belajar terus, nih akan semakin dekat kepada Tuhan. Izdad aklan, tambahlah olehmu akal, tazdad, niscaya engkau bertambah, min rabbika, dari Tuhanmu, kurban, kedekatan. Orang gila itu nggak mungkin dekat sama Tuhan. Orang gila itu nggak mungkin dekat sama, karena tidak apa adanya. Lihat pada telanjang, pada telanjang tuh. Karena pagi gila nggak mungkin dekat mata. Izdad aklan tazdad min rabbika kurban, tambahkanlah olehmu akal, terus belajar, asah terus akalnya, nanti akan semakin dekat sama Allah. Makanya nggak ada orang gila soleh. Orang gila tuh yang pada di pinggir jalan, ada yang sholat nggak? Ya orang gila nggak sholat mah wajar ya. Ada nggak yang kagak gila nggak sholat? Lebih gila itu, lebih gila. Makanya ada cerita nih. Ibrahim bin Adam tuh pernah ketemu salah seorang budaknya. Budakan Ibrahim bin Adam punya 300 budak. Setelah Allah kasih hidayah, dibebaskan 300. Antumul ahrar, kalian semuanya orang-orang merdeka, dibebasin tuh 300 budaknya. Satu saat Ibrahim bin Adam jalan, ketemu bekas budaknya nih. Dia tahu nih kayak bekas budak gua nih lagi mabok. Dinasihatin Ibrahim, saudara jangan mabok, enggak boleh, haram. Ibrahim bin Adam ditempeleng tuh. Bayangkan bekas majikannya ditempeleng sama budaknya. Kira kalau antum jadi Ibrahim bin Adam, diapain nih orang? Gue gejik batang leher lu kan lu budak, gue terima kasih sama gue, gue udah bebasin, ditempeleng, pelar. Subhanallah, cuma subhanallah. Saudara nggak boleh, saudara bersyukur sudah aku bebaskan dari perbudakan. Nah, ini nggak boleh mabok, marah lagi tuh, tempeleng lagi. Subhanallah. Udah apa yang mabok ini, yang bekas budaknya? Antarkan saya pulang ke rumah saya, antarkan saya pulang ke rumah saya. Baik, diraih itu tangannya, diraih, bukan diraih ininya, diraih tangannya, dituntun dibawa pulang, dianterin ke kuburan nih orang. Ini subhanallah, ini orang lagi mabok, sadar loh, gue kok dibawa ke tempat banyak pun kembojanya nih. Orang bilang, saya minta antarkan saya pulang ke rumah, kok diantarkan ke kubur? Kata faqala hadza baitukal haqiqi
ini rumahmu yang sebenarnya, kata Ibrahim. Dia rumah sebenarnya kita kubu. Hadza baitukal hakiki, ini rumahmu yang sebenarnya. Ini orang hebat, Pak. Meskipun mabok, sadar kalau itu kuburan. Orang sekarang kan lebih gila, maboknya di kuburan. Kalau ini orang mabok tahu itu kuburan. Sekarang orang sadar maboknya di judi di kuburan, zina di kuburan. Ini yang mabok aja tahu kalau ini kuburan bukan rumahnya. Orang sekarang lebih gila lagi, dalam keadaan sadar milih maboknya di kuburan. Hadza baitukal hakiki, ini rumahmu yang sebenarnya. Sebenarnya ini hikmahnya. Maka dikatakan izdad aklan, tambahkan olehmu akal. Tazdad mir rabbika kurban, niscaya bertambah engkau mir rabbika daripada Tuhanmu kurban kedekatan. Qultu, aku katakan, kata Luqman bin Abi Amir, bi abi anta, demi bapakku engkau dan ibuku sebagai tebusan ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah. Waman li bil akli, apa yang harus bagiku dengan berakal. Waman li bil akli, dan siapa yang ada bagiku dengan berakal. Maksudnya bagaimana saya harus berakal. Qala, berkata Nabi, ijtanib, jauhi olehmu maharimallah, apa-apa yang Allah haramkan. Ijtanib maharimallah, jauhi olehmu maharimallah, apa-apa yang Allah haramkan. Wa addi, dan tunaikan olehmu faraidallah, kewajiban-kewajiban kepada Allah. Takun aqilan, niscaya engkau akan menjadi orang yang berakal. Jauhi yang diharamkan oleh dan tunaikan yang fardu. Takunu aqilan, niscaya engkau akan menjadi orang yang jadi berakal waras dengan cara menjauhi apa-apa yang Allah haramkan dan menunaikan apa-apa yang Allah fardukan. Summa tanaffal, kemudian melakukanlah olehmu sesuatu yang sunnah tambahan. Summa tanaffal, kemudian tambahkan sunnah nafilah atau sunnah tambahan, ya, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Summa tanaffal, kemudian tambahkanlah ibadah sunnah. Bisolihatil a'mali, dengan kesolehan amal. Tazdad, niscaya engkau bertambah fid dunya, di dunia, aklan, bertambah akalmu di dunia. Wa tazdad mir rabbika, dan bertambah engkau dari Tuhanmu kurban kedekatan. Tuh, makanya belajar terus biar nanti tambah dekat kepada Allah. Izdad aklan, tambahkan olehmu akal. Tazdad mir rabbika kurban, niscaya engkau bertambah dari Tuhanmu kedekatan. Jadi kedekatan dengan Allah itu dengan cara menambahkan akal. Makanya orang gila nggak ada yang dekat sama Allah, gila. Makanya jadi waras terus biar nanti dekat kepada, kita akan menemui kebesaran Allah lewat ilmu tuh. Ya, Rabb subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzab. Kita menemukan kebesaran lewat ilmu tuh. Kita lihat, subhanallah. Makanya banyak ayat-ayat surah-surah Al-Quran itu dengan penyebutan nama binatang. Ada surah Al-Ankabut, ada surah An-Nahl, ada surah An-Naml, ada surah Al-Fil. Kata Ibnu Abbas, bukan suratun yudhkaru fihal ankabut, bukan surah laba-laba, nggak mulia. Suratun yudhkaru fihal ankabut, surah disebut di dalamnya laba-laba. Suratun yudhkaru fihan nahlu, surah di mana disebut di dalamnya lebah, bukan surah lebah. Suratun yudhkaru fihan nahlu, suratun tudhkaru fihal baqarah. Jadi bukan surah sapi betina. Suratun tudhkaru fihal baqarah, surah di mana disebut di dalamnya sapi betina. Surah disebut di mana ada lebah, ada ankabut atau ankabut. Itu sebenarnya kalau orang pakai akal. Makanya Allah katakan masalul ladzina yattakhiduna min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Allah masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia sebagai penolongnya. Kalau menjadikan selain Allah sebagai penolong artinya tidak bertauhid. Kama salil angkabut, seperti perumpamaan angkabut, laba-laba. Tahu laba-laba? Orang kabang-kabang. Ya, wa inna auhanal buyuti labaitul, sesungguhnya serapuh-rapuh rumah tuh rumah laba-laba. Laba-laba tuh rumahnya nggak perlu digeprak pakai galah, nggak perlu pakai lidi juga, nggak usah pakai, tiup aja, rusak nggak?
rusak tuh sarangnya, rumahnya rumah laba-laba nggak perlu digeprak pakai kayu, pakai lidih, tiup aja juga. Itu orang yang tidak bertauhid seraput. Wa inna auhanal buyuti labaitul. Ini kita bisa memahami kalau akal cerdas. Subhanallah, iya ya. Kalau menjadikan selain Allah sebagai penolong, lemahnya seperti rumah laba-laba, nggak perlu digeprak pakai kayu, ditiup pakai mulut aja hancur. Itu ada surah akal. Tapi kalau orang ngaji itu nanti akan semakin dekat kepada Allah karena akal nih. Oh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kita puji Allah maksudnya semua yang Allah ciptakan tidak ada sia-sianya. Sekarang saya contohkan, di sini dikasih durian Medan nih, yang mentega kuning sini. Ini belakang dikasih pacek seplastik isinya 10 mateng semuanya. Protes nggak? Jangan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini yang dikasih durian nih, gula darahnya lagi 650, makan durian silakan. Gula darahnya diabetes 650, silakan makan durian, tinggal nungguin pengumuman di masjid aja tuh. Besok lagi innalillahi, oh yang ngaji semalam makan durian, yang dikasih pacek, alhamdulillah, masya Allah darah gua lagi tinggi dikasih pacek, langsung pulang bikin jus pacek tuh ya. Itu tidak mampu kita. Rabbana ma khalaqta hadza. Jadi Allah ciptakan pacek itu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, gitu pacek. Tahu pacek? Buah mengkudu ya. Ada manfaatnya enggak? Pokoknya Allah berbuat itu tidak abas, tidak pernah sia-sia. Allah berbuat itu pasti ada faedah, ada manfaatnya. Ini jeruk Bali nih, ada manfaatnya enggak? Jeruk dulu kulitnya buat apa? Buat bikin mobil-mobilan dulu, betul ya? Nah, ini jadul lu main mobil-mobilan kulit Bali. Iya. Kulit Bali. Rabbana ma khalaqta hadza. Daun salam. Kalau nyayur asam pakai apa, Bu? Daun salam. Andilnya apa daun salam? Kecuali sayur asam nggak ada ninjo, nggak ada kacang panjangnya, kita protes. Ini nggak ada daun salam. Daun salam tuh andilnya nggak terlalu besar. Daun salam dimakan nggak? Enggak. Tahu manfaatnya daun salam? Pasti ada nambah apa? Nambah sumbrah, meskipun tidak enak dimakan. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Cecek diciptakan Allah, cecek. No, dia cecek. Jangan dibunuh karena dia tuh yang ngasih tahu Nabi ada di goa, cecek. Enggak boleh. Irhamu man fil ardi yarham, enggak boleh cecek, enggak boleh dibunuh, Mbak. Ini gara-gara cecek nih orang Quraisy tahu bahwa Nabi ada dalam goa. Cek kok ada Nabi, bukan. Irhamu tuh cecek, kita lihat. Subhan bantuin kita tuh, yang suka kita geprakin pakai apa? Geprak apa? Nyamuk. Udah betul makanan cecek, biar aja. Ada makhluk Allah yang membutuhkannya. Maka dinyanyiin cik cak di dinding, diam datang seekor nyamuk hap. Nah dulu pernah TK nih, masih apa lagunya. Hap lalu bukan datanglah seekor nyamuk, Allah datangkan tuh. Allah datangkan, Allah giring nyamuk, kesian. Logikanya kan nggak nyambung. Cecek bergeraknya lambat, sementara mangsa yang dimangsa itu bisa terbang, akan terbang duluan tuh. Cecek kan lambatnya, sementara yang dimangsa, hewan yang dimangsa itu bisa terbang, kan selamat kan? Enggak, Allah adil. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan, kami bagi-bagi di antara mereka makhluk Allah ma'isyatan, kehidupan rezekinya masing-masing beda. Ini kan rezekinya beda-beda ya. Ada nggak yang dari pagi sampai malam dapat 5 juta? Ada. Gua itu Allah bagi-bagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan, dibagi. Makanya bukan datanglah seekor nyamuk, Allah datangkan nyamuk. Kadang-kadang nyamuknya dibikin galau, nyamuknya bengong ya, dicaplok ngecek aja. Nah itu dia. Ini orang semakin berakal nanti akan semakin dekat kepada Allah. Jadi jangan harapkan orang gila itu dekat kepada Allah, karena apa? Ininya sudah tidak berfungsi akalnya. Kalau dimagnya bendanya masih ada, cuma akal fungsinya udah nggak ada. Jadi kalau bendanya namanya dimagun, fungsinya akun, maka liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Jadi ngomongnya pakai otak, bukan pakai otak, pakai akal. Kalau ngomong pakai akal bukan pakai otak, kalau otak nggak bisa. Nah, fungsikan otak untuk berakal. Jadi ngomong pakai
akal. Jadi salah kita ngomong pakai otak lu, bukan pakai otak lu, pakai akal lu. Akal kita itu merupakan pendayagunaan dari dimak, otak. Jadi kalau dimak bendanya, akal fungsinya. Jadi salah kata ngomong pakai otak, ya bukan pakai otak, pakai akal. Salah ngomong tuh kata ulama. Pakai otak kalau ngomong, bukan pakai otak Pak, pakai akal. Nah, akal nih fungsi daripada otak. Liqaumi yaqilun la'allakum yatafakkarun gitu ya. Maka ini nasihat hadis Nabi cakep nih ya. Ijtanib maharimau, jauhi olehku jauhi olehmu hal-hal yang diharam maharim Allah, keharaman Allah. Wa addi faraidallah, dan tunaikan olehmu kefarduan Allah. Takun aqilan, niscaya engkau menjadi orang yang berakal waras. Lewat menjauhi yang haram dan melaksanakan kewajiban nanti akan berakal waras. Summa tanaffal, kemudian laku tambahkanlah olehmu nafilah itu tambahan, sunnah nafilah sunnah tambahan. Summa tanaffal, kemudian bernafilahlah engkau bisalihatil amal, dengan kesalehan amal. Tazdad fid dunya aqlan, niscaya engkau bertambah di dunia ini aqlan secara akal. Wa tazdad min rabbika kurban, dan niscaya bertambah engkau dari Tuhanmu kurban, kedekatan. Wabihi izzan, dan dengannya izzan ada kemuliaan izzah. Wabihi izzan, dan dengan akal itu kedekatan itu izzan ada kemuliaan. Jadi wabihi ay wabil qurbi izzan, dengan kedekatan itu ada izzan kemuliaan. Jadi tazdad min rabbika kurban wabihi izzan, niscaya engkau bertambah dari Tuhanmu kedekatannya. Wabihi, dan dengan hal itu izzan, kau mendapatkan kemuliaan izzan, kemuliaan. Walillahil izzatu wa lirasuli wal mu'minin. Wa ansadani ba'du ahlil adabi hadhil abyata wa dzukira annaha li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ansadani, dan telah menyandungkan kepadaku nasyid ba'du ahlil adab, sebagian ahli sastra, hadhil abyata, bait-bait ini. Wa dzukira, dan ada disebut ulama anna, sesungguhnya bait-bait ini li Ali ibn Abi Thalib, bagi ini bait-baitnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Innal makarima akhlaqun mutahharatun wallahu a'lam. Sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wal makirin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wal makirin. A'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jammahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli shay'in la tadar. Rabbana la tadar 'alal ardi lil kafirin dayyara. Rabbana la tadar 'alal ardi lil kafirin dayyara. Allahumma dammirhum tadmira wa ahlikum kullal halak. Mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.